Halo guys, balik lagi bersama Mimin di kelas trading saham episode yang ketiga. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bandarmologi dasar, khususnya pembacaan broker summary, akumulasi, dan distribusi. Namun sebelum ke pembahasannya, saya ingin ingetin dulu untuk kalian yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kita. Oke, mari kita ke pembahasannya. Pertama, apa itu bandarmologi? Jadi, analisa bandarmologi itu adalah hanya sebuah sebutan atau istilah untuk menganalisa pergerakan big player atau big money dalam suatu emiten saham. Seperti yang kita ketahui bersama, harga saham dipengaruhi oleh demand and supply. Karena itu, dengan mengikuti arah bandar atau big money-nya, kita dapat mengetahui saham mana yang berpotensi mengalami kenaikan. Jadi, harga saham harian yang naik atau turun itu dipengaruhi oleh demand and supply-nya. Namun bukan berarti fundamental sama technical tidak mempengaruhi. Cuman memang untuk pergerakan harga sendiri, fundamental sama technical tidak mempengaruhi. Fundamental untuk kualitas perusahaannya, kalau teknikal adalah pola yang terjadi di masa lalu yang mempengaruhi psikologi trader. Maksudnya gimana? Jadi misal jika di dekat support itu waktunya kita membeli, jika breakout pola ini waktunya kita membeli atau menjual, atau misal ketika di resisten waktunya kita menjual. Jadi seperti itu. Bandar, untuk bandar, siapa sih itu bandar? Jadi bandar adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki banyak uang. Tidak hanya banyak uang, dia juga memiliki banyak barang. Lanjut. Selanjutnya, pola pergerakan bandar. Pola pergerakan bandar seharusnya ada 4 ini. Saya lupa tulis satu. Jadi pertama, akumulasi. Bandar mengakumulasi barang dari pasar. Nah, jadi di proses akumulasi ini, bandar akan mengumpulkan barangnya dulu dari pasar, bisa dari investor retail atau dari bandar-bandar lainnya. Selama proses akumulasi, harga saham akan cenderung dibawa turun atau minimal sideways. Jadi pasti dijaga di overnya jika dia mau mengakumulasi. Tujuannya apa? Supaya bandarnya dapat harga yang murah. Lalu proses kedua, setelah bandarnya memiliki cukup barang, dia akan melakukan yang namanya proses markup atau menaikkan harga saham. Kenapa kok dinaikkan? Ya, untuk menarik perhatian investor retail. Jadi terlihat, wah saham ini naik terus. Kalau saya nggak HK sekarang, saya nggak beli sekarang, pasti telat. Nah, jadi psikologi investor retail terpengaruh dan membeli saham tersebut. Nah, ketiga ada distribusi. Proses ketiga, setelah investor retail dan investor lainnya mulai melirik saham yang digerakkan si bandar ini, bandarnya mulailah untuk taking profit atau berjualan. Nah, saat dia mendistribusikan sahamnya, kemungkinan sahamnya tetap akan dijaga harganya atau sideways, tapi sideways-nya di atas, atau bahkan dinaikkan sekali 2 kali, supaya banyak retail yang mau mengambil barangnya. Lalu proses keempat adalah proses markdown. Markdown adalah proses di mana bandar menurunkan harga saham, bukan menurunkan sih, cuman setelah dia distribusi sudah cuan atau sudah balik modal, dia masih punya sisa barang, dia akan menghajar kiri. Jadi dia kunci ARB, gak apa-apa, di ARB dia sudah dapat cuan, dia sudah dapat modalnya balik, sisa barangnya dia jual. Istilah lainnya diobral di ARB. Jadi terjadilah ARB berjilid-jilid. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai broker summary. Broker summary adalah fitur yang berisi rekap transaksi net atau bersih dari broker-broker pada suatu saham secara real time. Melalui broker summary, kita bisa melihat broker-broker apa saja yang secara net melakukan pembelian maupun penjualan. Selain itu, kita juga bisa melihat secara lengkap
average-nya berapa, jumlah barangnya dia berapa, dan kita juga bisa narik misalnya 1 hari ke belakang atau 1 bulan ke belakang, tergantung ya jangka waktu yang kita inginkan. Next. Nah, ini adalah contoh langsung broker summary. Ada yang akumulasi, ada yang broker summary distribusi. Misal kita bahas dulu broker summary yang akumulasi. Nah, di broker summary yang akumulasi ini, sedikit broker atau YP membeli dalam jumlah besar, yaitu 15 miliar di average 209 rata-ratanya. Yang menjual ada beberapa broker atau banyak broker, ini CC, CS, XC, dan kawan-kawannya. Nah, jadi kalau akumulasi itu sedikit broker atau hanya beberapa broker saja yang membeli, namun dalam jumlah yang banyak dari banyak broker yang menjual. Nah, berkebalikan dengan distribusi. Misal ini di Broksum distribusi ada HD yang menjual sebanyak 21,5 miliar, average 192. Ini yang nampung ada banyak broker, tapi yang jualan cuma 1 broker. Itu distribusi. Yang nampung YP dan kawan-kawannya. Nah, daripada berlama-lama teori, kita langsung ke contoh saham. Contoh langsung pola pergerakan bandar di saham mesin MSCN. Jadi MSCN ini melewati dua pola, yaitu pola akumulasi dan pola markup. Nah, waktu dia akumulasi, harganya dibuat cenderung sideways. Ini saya ingat di area 400 berapa sampai maksimal 600-an kalau nggak salah. Nah, dibuat sideways agak panjang, tapi sideways-nya disertai dengan akumulasi. Ini buktinya, broker summary yang saya tarik dari 1 bulan atau 2 bulan ke belakang. Ini EP mengakumulasi 70 miliar tuan rumahnya ini. MNC Sekuritas di average 670. Nah, setelah EP sudah dapat barang yang lumayan banyak, 70 miliar, dia melakukan proses yang namanya markup. Seperti yang saya jelaskan tadi, tujuannya adalah untuk memancing minat investor retail. Nah, tapi saya lupa untuk mengambil contoh saham yang sedang dalam proses distribusi dan markdown. Jadi saya jelaskan aja sekalian. Ini mesin masih dalam tahap markup, belum distribusi. Tapi kalau misalnya mau distribusi, harga sahamnya akan dibuat cenderung sideways atau naik-naik sedikit untuk memancing minat para investor retail. Dan juga agar bandarnya bisa berjualan di harga yang bagus lah, harga yang tinggi sehingga profitnya maksimal jika dibuat sideways. Nah, setelah dia balik modal atau cuan, baru dia banting. Kenapa dibanting? Ya karena sudah untung, itu tinggal sisa barangnya, makanya dia banting. Nah, kenapa kok terjadinya ARB berjilid-jilid? Ya karena itu sisa barangnya bandar dibanting. Contoh nyatanya adalah di saham True, saham yang lumayan saya suka. Nah, di saham True itu dia jadi pertama IPO di 100, dia naik hingga 1000. Nah, YP itu tuan rumahnya, pemegang saham yang banyak. Nah, setelah itu dia melakukan distribusi, dia sudah cuan besar itu, harga modalnya aja 100-an. Nah, akhirnya dia membuang barang sisa. Makanya kenapa kok kemarin terus sempat ke 80-an, 90-an. Nah, kenapa kok dia mau jual rugi? Ya karena dia sudah untung banyak, itu hanya sisa barangnya. Jadi modalnya 100, dia jual di area 800 sampai 1000 waktu pertama IPO itu. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang bandarmologi dasar, pembacaan broker summary, dan pola pergerakan bandar. Untuk kalian yang mau bertanya atau
memberikan saran atau request next video, misal mau analisa saham ini atau mau bahas tentang ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.